Hai, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Dan kali ini kita akan bahas tentang P-Network lagi, tapi kita tidak lanjutkan tentang podcast Nicholas dan Cheng Dovan karena ada satu komentar yang bisa membuat kita wow ya. Tapi kita lanjutkan kok, tetap podcastnya nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Tapi saat ini kita coba dulu baca komentar yang ada di YouTube channelku. Yang paling atas, teman-teman. Sini ya. Nah, kita baca bareng-bareng. Indodax sudah mengakui GCV, tapi situ kekeh sama pendirian, jadi yang halu kebakaran. Oke, di sini saya coba cari tahu apakah iya sih sebesar Indodax menyetujui GCV dan mengakui GCV. Nah, setelah saya baca-baca, kayaknya Mang Ocen ini tidak membaca keseluruhan. Jadi saya coba bacakan ya agar Mang Ocen itu bisa tahu apa sih isi dari Indodax dengan pemberitaan GCV atau hanya baca judulnya saja. Jangan, isinya juga dibaca Mas, gitu ya. Kita baca bareng-bareng tentang Indodax, ini seru nih ya. Nah, di Indodax Academy itu sedang membicarakan tentang apa itu Global Consensus Value di P-Network. Nah, kita baca-baca yang penting-penting aja ya. Proyek ini dari sini ya, kita baca-baca dari sini. Oke. Proyek ini membawa konsep inovatif yang memungkinkan siapa saja untuk menambang cryptocurrency langsung dari ponsel mereka. Namun di tengah euforia ini muncul sebuah istilah yang memicu perdebatan hebat, global consensus value, ya. GCV disebut-sebut sebagai patokan nilai token Pi yang diusulkan oleh komunitas. Tetapi, apa sebenarnya GCV ini? Ya, apakah ini benar-benar realistis atau hanya sekedar angka simbolis? Artikel ini akan membahas secara mendalam fakta, kritik, dan masa depan di balik GCV P-Network. Nah, apa dulu GCV? Global Consensus Value adalah nilai yang disepakati oleh komunitas Pi untuk menentukan harga ideal 1 Pi, yang merupakan representasi dari konstanta matematika, yaitu Pi itu sendiri. Oke. Lanjut, intinya kayak gitu. Untuk memahami peran Pi lebih lanjut, kamu perlu mengetahui bagaimana konsep ini ditetapkan oleh komunitas Pi. GCV dianggap sebagai langkah awal. Oke, masih belum terlalu penting. Asal usul dulu. Dari sini, dari tengah ya. Dari namun. Nah, di sini ya. Namun di sisi lain, penting untuk dicatat bahwa GCV tidak diakui secara resmi oleh tim pengembangan P-Network. Dr. Nicholas Kokalis, pendiri P-Network, menegaskan bahwa nilai Pi sebenarnya akan ditentukan oleh mekanisme pasar saat mainnet diluncurkan secara penuh. Ingat, GCV tidak diakui secara resmi oleh tim inti. Itu aja. Nah, harga atau nilai sebenarnya akan ditentukan oleh mekanisme pasar saat mainnet diluncurkan secara penuh. Mekanismenya seperti apa? Sudah saya berikan videonya cara untuk membuat harga atau memprediksi harga. Seperti itu mekanismenya, teman-teman. Ya, oke, lanjut aja, lanjut. Analisis realistis nilai GCV. Apakah masuk akal? Oke. Ketika membahas angka $314.159 per 1 Pi, penting untuk mengevaluasi apakah nilai ini realistis atau hanya sekedar aspirasi komunitas. Mari kita lihat beberapa poin yang dapat kamu pertimbangkan. Yuk. 1. Dengan total supply Pi yang mencapai 100 miliar koin, kapitalis pasar akan mencapai 31 kuadriliun. Bukan miliar dolar. Kuadriliun dolar. Apakah itu mampu? Tidak. Angka ini jauh melebihi total PDB dunia yang saat ini berada di kisaran 100 triliun. Jauh banget. Apakah realistis? Tidak. Ya, jadi Indodax bukan mengakui
tapi hanya memberikan ulasan biar kalian punya wawasan. Seperti saya membuat sebuah video kepada kalian. Bukan berarti saya pandai, tidak. Tetapi wawasan ilmu itu bisa dipelajari bareng-bareng. Walaupun saya ini masih muda mungkin ya, atau saya bukan pendiri apa-apa, tapi bisa mempelajari. Begitupun kalian bisa mempelajari dengan cara apa? Membaca, nonton YouTube tentang kripto, mempelajari blockchain. Bisa teman-teman. Tidak harus master, tidak harus profesor, tidak harus. Cukup kalian itu membaca dengan baik, mencari informasi yang literasinya jelas seperti Akademi Indodax, Akademi Binance, itu sudah menyediakan namanya pembelajaran buat kalian mengenal namanya blockchain. Dan itu bisa dibaca secara gratis, tanpa harus les, tanpa harus mengeluarkan biaya. Oke, lanjut. Perspektif P-Network tentang GCV. Dalam berbagai kesempatan ini, tim pengembang P-Network menekankan bahwa tujuan utama mereka adalah membangun utilitas umum. Nggak terlalu penting. Oke, kontroversi aja, perdebatan. Tidak bisa dipungkiri, angka 314.159 sebagai GCV telah memicu berbagai pendapat di kalangan komunitas. Sebagian mendukung nilai ini sebagai simbol optimisme, tetapi sebagian lain meragukan keabsahan angka tersebut. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa angka ini terus menjadi bahan diskusi? Jawabannya adalah karena angka ini mencerminkan semangat komunitas untuk melihat P-Network sukses besar. Namun, untuk mencapai itu, komunitas dan pengembang harus bekerja sama untuk menciptakan utilitas nyata. Tetapi, ingat di kata-kata yang sebelumnya, bahwa yang diharuskan kapitalis pasarnya harus mencapai 31,4 kuadriliun dolar. Padahal PDB dunia itu hanya 100 triliun dolar. Sangat jauh banget. Sangat mustahil banget akan terjadi. Kayak gitu ya. Lanjut. Mana ya? Oke, perbandingan dengan valuasi cryptocurrency lain. Nah, ini kan biasanya banyak nih teman-teman yang menganggap bahwa Bitcoin lo dulu cuma 0, sekarang lo bisa 1 M. Masa P-Network nggak bisa? Nah, perlu digarisbawahi bahwa perbandingan valuasi cryptocurrency itu harus apple to apple. Tidak bisa yang Bitcoin yang hanya supply-nya 21 juta keseluruhan yang ada di dunia dan P-Network yang 100 miliar dibandingkan, itu sudah tidak masuk akal. Kalau mau membandingkan Bitcoin, paling mendekati adalah XRP yang memiliki supply 100 miliar dan P-Network 100 miliar. Sama sebanding apple to apple. Baru bisa dibedakan. Baru bisa disamakan, Kayak gitu. Oke, kita baca. Untuk memberikan perspektif lebih luas, kamu perlu melihat bagaimana GCV dibandingkan dengan cryptocurrency lain. Sebagai contoh, kok selalu aku bilang kayak gitu ya. Kapitalisasi pasar Bitcoin saat ini mencapai sekitar 1 triliun. Ethereum memiliki kapitalisasi pasar sekitar 500 miliar dolar. Jika GCV 314.159 diterapkan pada total supply P, maka kapitalis pasarnya akan jauh melampaui gabungan seluruh cryptocurrency. Fakta ini memperlihatkan bahwa GCV masih jauh dari realitas pasar global. Indodax yang bilang, bukan saya. Jadi bukan saya karena melebihi profesor, enggak. Ini saya cuma baca dari Indodax. Dan saya sudah mencoba menerangkan ke kalian dengan video-video sebelumnya tentang prediksi koin P. Caranya sama. Ya, teman-teman. Oke, kita lanjut langsung ke kesimpulan. Ya, frequency as question. Apa itu global consensus value? Tadi sudah disebutkan bahwa GCV adalah nilai yang disepakati komunitas P-Network untuk token P. Seringkali dihubungkan dengan angka simbolis 314.159 dolar. Apakah GCV diakui secara resmi oleh tim inti? Tidak. Ya, di sini sudah sangat dijawab tidak. GCV adalah nilai aspirasi komunitas dan tidak didukung secara resmi oleh pengembang P-Network. Bisa dikatakan P-Network tidak tidak secara resmi didukung oleh core team. Nah, intinya itu. Apa perbedaan antara GCV dan PEO? EOU?
Ya, GCV adalah nilai yang diusulkan komunitas, sedangkan PIOU adalah kontrak spekulatif yang diperdagangkan di bursa kripto. Nah, kalian silakan cari sendiri PIOU itu seperti apa. Oke, bisa dipelajari, bisa dibaca, tambah wawasan. Oke, mengapa komunitas Pi Network memilih angka $314.000 untuk GCV? Angka ini terinspirasi dari konstanta matematika, yaitu Pi, yang menjadi identitas simbolik Pi Network. Hanya sekedar terinspirasi, bukan realita, dan tidak ada dasar literasi yang jelas secara perhitungan, statistika. Intinya keilmuan secara blockchain itu tidak ada, teman-teman. Itu hanya keinginan komunitas. Tapi dengan blockchain itu tidak mungkin atau mustahil terjadi. Seluruh GDP dunia aja hanya $100 triliun. Oke. Jadi tidak mungkin, sangat tidak mungkin terjadi. Kapan token Pi akan memiliki nilai resmi? Nilai resmi Pi akan ditentukan oleh mekanisme pasar setelah peluncuran mainnet yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Yang penting, core team sudah bilang Q1. Januari, Februari, Maret. Udah, tinggal tunggu itu aja. Jadi teman-teman yang baca tentang Indodax, mengakui GCV, baca dulu semua sampai akhir titik, tes. Pahami. Jangan hanya karena judulnya adalah GCV Pi Network, Indodax mengakui Pi Network, GCV Pi Network. Nggak gitu. Di dalam ada artikel yang harus dibaca. Ya. Jadi setiap kali saya bikin video, carilah wawasan yang baik. Carilah literasi yang baik. Fungsinya bukan buat saya. Walaupun ada sih, fungsinya adalah kita sama-sama bisa bertemu dengan pioner lain ya. Bisa kolaborasi mungkin nextnya, oke. Nambah temen, iya. Dapat dolar, iya, saya akui dapat dolar, iya. Ada AdSense toh, ada iklan toh, saya juga dapat, iya. Tapi apakah wawasan dan ilmu saya sesat? Tolong dicari tahu dulu, jangan dimakan-makan. Nggak perlu percaya saya, nggak perlu. Apa yang saya katakan coba searching lagi. Bener apa enggak sih Mas Yohanes ini ngasih tahu ini? Bener enggak sih? Itu dikonfirmasi lagi. Kalau bener ya diterima. Kalau semuanya enggak bener, tolak. Nggak usah diserap, gitu ya. Lagian buat kalian agar tidak mudah dimanipulasi orang yang berkepentingan seperti mungkin leader-leader yang hanya yang penting aku ngundang kamu dan aku koinnya lebih banyak daripada kamu. Oke, hanya itu. Sampai banyak yang marah-marah, sampai ngutuk saya ya. Ya ngapain kalian ngutuk saya? Lagian apa yang saya sampaikan ada literasinya, bisa kalian baca dan nambah wawasan ke kalian. Enggak, aku enggak membenci GCV, enggak. Hanya saja kasihan teman-teman yang sudah berharap penuh GCV ya, karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak punya literasi, terus kalian keluar open mainnet, habis itu kalian kecewa. Kalian sudah janji ke anak cucu, mungkin ke saudara, sanak saudara, nanti saya belikan ini ya, nanti saya tunggu aja gitu. Kasihan. Jadi kita harus legowo dulu ya, terima dulu, cari literasi yang baik dulu, sama-sama kita belajar baru. Itu kan pesannya baik sebenarnya. Tapi ya terserah sih ya. Kalau baik ya puji Tuhan baik, kalau menganggap ini nggak baik ya nggak apa-apa, itu kan pilihan pribadi. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang ada dan secara literasi, dan saya tidak akan menyesatkan kalian. Saya jujur tidak akan menyesatkan kalian. Saya bukan penyerok juga yang mau beli koin kayak kalian, nggak akan saya beli koin kalian. Tenang aja. Oke. Semoga bermanfaat, tambah wawasan, jangan lupa kita belajar bareng agar kita menjadi masyarakat Indonesia yang tidak mudah dimanipulasi lagi. Kita sudah sangat banyak dimanipulasi orang. MLM, walaupun tidak semua MLM buruk ya, ada MLM yang baik, produknya bagus juga ada, tapi banyak yang kena sesuatu karena indah didengar telinga. Ya, dirugikan. Jadi jangan, lebih baik kita belajar bareng. Ya, semoga bermanfaat aja. Salam dari saya Yohanes Prayoga.
Semangat belajarnya dan kita sama-sama menuju ke wawasan yang lebih baik, SDM yang lebih baik. Oke, salam petir, salam waras, bye-bye.